Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ronan Levin, NIM 2024 10 10 2096 dari kelas Jaringan Komputer D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum jaringan komputer tentang Collision dan Broadcast Domain. Oke, yang pertama itu kita harus melihat dulu karakteristik sebelum menentukan Collision Domain dan Broadcast Domain. Yang pertama itu adalah perangkat atau port yang terhubung ke hub dihitung satu collision domain. Yang kedua, perangkat yang terhubung ke switch juga memiliki satu collision domain. Yang ketiga, router memiliki satu collision domain. Dan pada port, router juga terdiri satu broadcast. Dan ini studi kasusnya, saya akan menjelaskan studi kasusnya. Yang pertama, mencari collision domain. Nah, tadi disebutkan dalam karakteristik yang pertama, perangkat yang terhubung ke hub dihitung satu collision domain. Nah, jadi pertama kali kita mencari dulu hub-nya. Hub yang itu yang ini, dan yang ini. Dan access point juga memiliki hub sendiri. Begitu pula server. Yang ini juga sama seperti ini juga sama. Nah, dan di karakteristik yang kedua disebut switch juga memiliki satu collision domain. Nah, makanya ini juga kita lingkari. Dan ini pun kita lingkari. Nah, dan karakteristik yang ketiga, router juga memiliki satu collision domain. Nah, di tengah-tengah sini router antar router itu juga memiliki satu collision domain. Oke, jadi dapat saya simpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam topologi jaringan ini memiliki 9 collision domain. Nah, langkah kedua adalah mencari broadcast. Nah, broadcast ini seluruh port pada satu switch terdiri dari satu broadcast, dan seluruh port dari hub terdiri dari satu broadcast. Nah, jadi jika mau mencari broadcast, kita mencari dulu hub dan switch-nya. Nah, ini juga sudah terlihat hub dan switch. Ini juga. Nah, di dalam karakteristik ketiga juga. Dan pada router terdapat satu broadcast. Dan di sini juga terdapat satu broadcast. Dapat saya simpulkan, dalam topologi ini memiliki 3 broadcast domain. Oke. Nah, kesimpulannya, hub, switch, dan router ini terdapat di dalam jaringan komputer dan bisa digunakan. Nah, hub memiliki satu jalur sehingga menyebabkan collision. Nah, maka dari itu diperlukan switch untuk mencegah terjadinya collision. Nah, tetapi switch tidak dapat memecah broadcast, jadi kita membutuhkan hub. Oke, soal nomor 2, menentukan topologi jaringan yang terdapat pada studi kasus ini. Yang pertama itu menggunakan ada topologi star dan bus. Nah, topologi yang tengah itu di sini adalah topologi bus. Dan topologi star yaitu star itu menggunakan hub atau switch untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain. Nah, di sini kita cari hub dan switch. Jadi ini adalah topologi star. Star.
Dan kelebihan dan kekurangan topologi star. Star itu bersifat fleksibel, keamanannya, data yang tinggi, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer. Kekurangannya topologi star, menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Jika hub switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Jumlah terminal yang terbatas, tergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Kelebihan topologi bus, mudah membuatnya, memiliki layout sederhana, memerlukan biaya yang sedikit untuk membuatnya, mudah dikembangkan tanpa mengganggu perangkat jaringan. Kekurangannya, apabila terjadi gangguan, akan sulit untuk mendeteksi kerusakannya. Sering terjadi kepadatan lalu lintas data pada jalur utama. Apabila jalur utama sedang mengalami kerusakan, maka akan lumpuh, memerlukan repeater untuk memperkuat sinyal. Dan soal yang ketiga adalah faktor dalam pemilihan topologi. Yang pertama itu biaya. Jadi sistem apa yang efisien yang dibutuhkan dalam jaringan. Kita juga harus memikirkan biaya tersebut dan kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Lingkungan, misalkan atau listrik atau faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat yang digunakan. Ukuran. Nah, ukuran ini bagaimana besar sih ukuran yang kita pakai. Nah, apakah jaringan itu berjumlah besar terhadap servernya dan terhadap dalam konektivitas. Nah, apakah pemakai yang lain menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dan berbagai lokasi? Mungkin segitu saja dalam menjelaskan praktikum jaringan komputer ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.